Backgroundnya. Halo, selamat malam sahabat Ostomed. Jumpa lagi dengan kita di program Bincang Asik bersama dengan Ostomed. Bersama dengan saya, Ibu Yuliana, dan tamu kita, Muhammad Nofriandi. Hari ini beliau akan sharing tentang pengalamannya selama menjadi Ostomed. Kita sapa dulu Bu Yuliana. Halo, Bu Yuli. Halo, selamat malam. Selamat malam juga. Nopriandi. Ternyata Ya, Bu. sekali kita akan dengarkan nanti ceritanya bagaimana awal mula sampai menjadi Ostomed ya, Pit ya. Oke. Iya. Begini, panggilnya apa ya, Kak ya? Kak Nofriandi ini beliau menjadi Ostomed dengan usia yang masih muda. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya selama menjadi Ostomed. Nah, kalau boleh tahu, sudah berapa lama menjadi Ostomed? Kurang lebih 19 tahun, Bu. Jadi Ostomednya, Bu. Soalnya Dari bayi. Dari bayi ya. Oke. Berarti bukan karena penyakit sudah dewasa, tapi dari bayi. Nah, ini dari memang bayi, Bu. perlu cerita juga, tapi mungkin Nopriandi nggak akan tahu ya waktu kecilnya bagaimana. Itu pastinya mamanya yang bisa cerita tuh. Tapi nggak apa-apa deh. Setelah dewasa aja bagaimana. Selama menjadi Ostomed nih, apa yang selama ini merawat stomanya bagaimana? Saya tuh dari kecil nggak pakai colostomy bag, Bu. Soalnya waktu itu saya pakai colostomy bag terjadi iritasi parah, Bu, di kulit saya. Jadi untuk itu saya pakai kapas, Bu. Kapas luka, tempelin di ostomi, udah, Bu. Cuma itu doang, Bu. Sampai sekarang? Iya, Bu. Sekarang saya pakai alat kayak itu, Bu. Apanya? Kayak ikat pinggang tuh. Jadi dia sistem kayak ikat pinggang gitu, Bu. Jadi nggak pernah pakai colostomy bag? Cuma waktu kecil aja, Bu. Dari sekolah udah nggak pernah lagi, Bu. Dari masuk sekolah sampai sekarang nggak pernah pakai lagi, Bu. Boleh sharing gimana selama ini pengalaman apa ya yang kamu rasakan kesehariannya dengan stoma, terus kan selama ini nggak pakai kantong nih. Gimana caranya biar kondisinya nggak terjadi yang namanya kayak bocor gitu atau keluar di tempat-tempat yang ketika kita sedang beraktivitas. Saya dari kecil tuh udah terbiasa yang namanya puasa, Bu. Jadi makannya tuh harus itu, Bu. Makannya nggak berlebihan, dijatah lah istilahnya, Bu. Jatah. Kalau pagi itu saya fokus buang air besar, Bu. Kurang lebih setengah jam, 20 menit sampai setengah jam gitu, Bu. Jadi yang tunggu benar-benar bersih, Bu. Dan untuk merangsang pencernaan itu saya dari kecil udah minum kopi, Bu. Jadi setelah pagi itu minum kopi, langsung pencernaan tuh langsung terangsang, Bu. Membuang kotoran di WC. Minum kopi. Kalau sekolah itu yang paling susah itu pas ikut-ikut lomba gitu, Bu. Yeah. Jadi kita pergi ke kabupaten, luar kota gitu. Jadi kita harus puasa dulu sehari, Bu. Saya kalau boleh tahu tinggal di mana sih? Saya tinggalnya di Meliau, Bu. Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Bu. Oh, I know. Ya. Pantesan logatnya itu. Logat bicaranya beda. Iya. Orang Kalimantan, Bu. Orang Kalimantan. Jadi ketemunya mestinya kalau Sanggau itu siapa yang paling dekat dari situ ya? Banyak tuh perawat stoma di Kalimantan. Ada Pak Hendra juga, Bu. Oh, Pak Hendra. Hendra Atom. Hendra Atom. Oke, lanjut Pit. Apalagi Pit yang mau ditanya nih? Selama ini keluarga dan teman-teman ya, terutama teman-teman gitu, tahu nggak kondisi punya stoma gitu? Sebagian tahu, sebagian ada yang nggak tahu, Bu. Jadi karena saya kan aktivitasnya kayak orang normal gitu, Bu. Bisa melakukan apa aja. Jadi kebanyakan orang tuh nggak duga gitu, Bu.
saya punya stoma gitu. Jadi mereka tuh nganggapnya normal aja, Bu. Cuma orang-orang terdekat aja yang tahu, Bu. Teman-teman deket ya yang tahu ya. Ya, Bu. Sampai guru-guru sekolah juga banyak yang nggak percaya gitu, Bu. Oh. Saya bilang apa gitu mereka nggak percaya, Bu. Selama ini ada nggak aktivitas yang ada nggak gimana ya, kendala dalam melakukan hal-hal tertentu, terus gimana cara kamu untuk mengatasinya? Misalkan kalau mau selain puasa nih, kalau mau bepergian, apa aja yang biasa kamu siapkan? Nggak ada sih, Bu, kalau disiapkan, Bu, untuk apa persiapan gitu, Bu. Cuma kadang saya persiapkan kapas doang, Bu. Malam ini juga saya cuma pakai kapas doang, Bu. Kalau malam istirahat saya cuma pakai kapas doang, Bu. Kalau misalnya pernah nggak kejadian gitu kamu lagi kegiatan di luar, kan sering ikut lomba ya katanya ya. Bu. Nah, itu pernah nggak kayak akhirnya bocor terus keluar gitu? Pernah ada kejadian kayak gitu? Itu waktu kejadiannya kurang lebih kelas 3 SD, Bu. Itu waktu di kelas itu ya, Bu. Di kelas saya bangunnya agak siang, jadi nggak bisa belum yang di WC belum bersih kan, Bu, bang kotornya. Jadi pas sampai di sekolah, pas istirahat, barang tuh keluar, Bu. Kotornya keluar, Bu. Jadi kalau udah kayak gitu tuh, saya langsung minta izin pulang, Bu, waktu dulu, Bu. Waktu SD kelas 3 itu, Bu. Sekolah sekarang saya berapa? sudah lulus SMA, Bu. Oh, sudah lulus ya. Iya. Ya, Bu. Kalau misalnya nih, kamu pernah nggak merasa kayak bukan harga diri, jadi kayak merasa down atau merasa malu terhadap teman-teman gitu. Terus kalau misalnya ada rasa kayak gitu, apa yang memotivasi kamu untuk menjadi nggak istilahnya kayak kamu gimana cara kamu mengatasi perasaan-perasaan kayak gitu? Ya, kalau untuk perasaan down gitu, terutama waktu SD, Bu. Waktu masa kecil gitu, Bu. Kita dikucilkan, jadi kalau berteman tuh cuma sama keluarga doang, Bu. Jadi kalau jarang yang bisa nerima kita gitu, Bu. Orang-orang mandangnya sebelah mata gitu, Bu. Jadi di pikiran mereka tuh kita berbeda udah kayak mana ya, Bu? Udah pandangan mereka udah sebelah mata gitu, Bu. Tapi setelah beranjaknya waktu, saya mulai dewasa, tepatnya pada awal-awal masuk SMP itu saya down parah, Bu. Saya pernah nggak nerima kenyataan lah gitu, Bu. Nah gitu kan, waktu masuk usia puber tuh. Iya. Dan saat itu kalau nggak salah nih, Bu, ada salah satu disabilitas dunia, motivator dunia yang diundang di Indonesia yang namanya Nick Fujific, Bu. Dan pada saat saya down, dan tanpa sengaja tuh, Bu, di televisi menayangkan dia, Bu. Seorang disabilitas tanpa kaki, tanpa tangan menjadi motivator sekaligus dosen gitu, Bu. Jadi itu merupakan semangat untuk saya, Bu. Dia aja bisa, kenapa saya tidak? Itu menjadi motivasi saya, Bu. Dan saya tiap harinya terus melatih diri, Bu. Terutama dari latihan fisik, Bu. Saya suka latihan fisik. Waktu itu orang tua sempat nggak nerima juga sih, Bu. Waktu sering-sering latihan fisik itu kayak push up, apa nggak diri gitu, Bu. Nah, orang tua kan khawatir, Bu. Cuma saya kasih penjelasan ke orang tua, pengertian, dan mereka supaya ngerti. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai saya udah lulus SMA, alhamdulillah, Bu, saya bisa menyaingi orang-orang yang normal lainnya, Bu. Bahkan saya bisa melampaui lebih dari mereka. Luar biasa ya. Jadi di samping ada kekurangan, Nopriandi ini ada kelebihannya. Dia akan tunjukkan bahwa walaupun aku seperti ini, tapi aku bisa berbuat lebih baik. Itu bagus sekali. Wah, luar biasa. Sebelum lanjut, kita sapa dulu nih tamu kita. Aduh, Nas, Tioma, apa kabarnya? Selamat malam Bu Yuli, maaf. Biasa karena COVID, jadi nyampe rumah tuh harus mandi dulu. Semua lepaskan. Baru bisa masuk ke rumah. Jadi selamat malam ya buat Muhammad Novi. Ya, Bu. Selamat malam juga, Bu. Dan teman-teman lain. Semoga semuanya kita tetap sehat-sehat ya. Amin. Nas Tioma, tunggu dulu ya. Kita lanjut dulu dengan ini si ganteng ini nih. Iya, si ganteng nih terharu saya dengernya dari saya.
Nggak sangka Baru. kalau dia memang dari bayi. Aku pikir tadinya di grup itu seolah-olah kok dewasa banget gitu. Aku pikir bapak-bapak. Aduh, Iya. masih 19 tahun. Oke, kita lanjut, Pit. Gimana? Ya, Ayo. kamu Yang di sini Nopriandi? biasanya sering ikut lomba apa nih yang biasa kamu suka ikutin? Kalau saya lebih ke lomba cerdas cermat, Bu. Cerdas cermat, Olimpiade Sains Matematika, Fisika gitu, Bu. Wow, keren. Luar biasa, keren banget Soalnya ya. sama kalau ada perlombaan debat gitu, saya juga sering masuk, Bu. Mewakili sekolah gitu, Bu. Ya. Luar Jadi yang tidak memerlukan fisik gitu ya, tapi Iya, Bu. memerlukan otak. Nah, ini Iya, yang Bu, bagus betul, Bu. ini. Memerlukan otak. Aku pengen tanya nih, nggak pengen coba pakai stoma bag yang standar, maksudnya stoma bag yang ini. Jadi supaya kegiatan lebih lebih aman lah gitu. Kepengen sih, Bu. Nanti lah, Bu, coba ya, Bu. Maksudnya gini, Soalnya saya udah punya alat gitu, Bu. Kayak ikat pinggang gitu, Bu. tapi ikat pinggang itu kan nggak ada penampungnya. Ada, Bu, dia, Bu. Dia Oh. kantong juga, Bu. Ada penampungnya plastik atau Iya, apa Bu. gitu ya? Kemarin Bentuk- saya bentuknya mungkin begini, ikat pinggang terus di tengahnya Ah. tuh ada lubang gitu ya. ada lubang gitu, Bu. Nahan, untuk Mungkin nahan bisa itu dikasih ya. tunjuk kali Bu ya. Iya, bisa Boleh dikasih. Iya, Bu. nggak? Karena gini, Boleh, itu Bu. satu ilmu juga tuh Bu Yuli. Betul. Ya, karena Siapa gini. tahu kalau yang jauh dari Ah. ini kan kemungkinan untuk mendapatkan kantong stoma Sulit. itu sulit, betul. Ini Iya. orang Sanggau ini. Iya. Makanya Perlu belajar yang kayak begini. Justru sekarang ini yang diperlukan adalah, apalagi di era COVID, bagaimana caranya memberdayakan yang biasanya tidak ada. betul. Itu yang sangat perlu. Jadi kita butuh inovasi-inovasi menolong teman-teman kita yang ada di pelosok terutama. Coba mana Nob? Jadi Penasaran kayak gini, Bu, juga. alatnya, Bu. Nah, dia kan silikon, Bu. Oh, Jadi sininya keren. Oh, iya. Bu. Kantong Keren, plastik. Itu silikon itu dapat dari mana? Saya kemarin pesan online, Bu, di Lazada. Diimpor dari Cina, Bu, produk Cina, Bu. Oh, Nyebutnya apa tuh? Colostomy Bell atau gimana? Colostomy Bell, Bu, kalau nggak salah, Bu, di Bell. label mereknya gitu, Bu. Bel. Bel. Ya, ikat pinggang Oh. bel. Ya pinggang colostomy dia, Bu. Bangsa stoma belt gitu ya. Ah, Colostomy belt, iya. jadi Boleh ditunjuk gimana cara pakainya?